Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah antara lain, yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Dan yang keempat, kalah dalam hal persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi, yang pertama adalah masa awal pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1900-an. Dan yang kedua adalah masa awal radikal, yaitu pada tahun 1920 sampai 1927-an. Lalu yang ketiga adalah masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap masa awal pergerakan nasional yaitu Budi Utomo, yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Pada masa awal radikal, organisasi pergerakan nasional menggunakan asas non-kooperatif, yaitu asas yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal antara lain Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada masa moderat, organisasi pergerakan nasional menggunakan asas kooperatif atau asas yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat moderat antara lain PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Sejak zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali di Jakarta, yaitu Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, ada kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Proklamasi menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan dan menentukan nasibnya sendiri. Beberapa tindakan heroik yang mendukung proklamasi terjadi di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Aceh, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Palembang, dan Makassar. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Palagan Ambarawa tanggal 15 Desember 1945, Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946, Medan Area tanggal 10 Desember 1945, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, dan perjuangan secara diplomatis yaitu Perundingan Linggarjati tanggal 10 November 1946 di Cirebon, Jawa Barat, lalu kemudian Perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, dan Perjanjian Rumroyen tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Sebagai tindak lanjut Perjanjian Rumroyen, maka diadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB menandakan berakhirnya penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia.
Nah, setelah mendengarkan penjelasannya, sekarang saatnya untuk menjawab soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan!